Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi al-khati'atal muznibah wa usikum jami'an bi taqwallah. Fa inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya kita mengharapkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup di dunia, dan harapan terbesar kita tambahan nikmat untuk kebahagiaan keselamatan kita di hari akhirat. Oleh karenanya mari kita menyempurnakan pujian dan kesyukuran kita dengan mengucapkan kata-kata pujian itu, lalu kemudian membuktikan dalam pengamalan bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah zat pemberi segalanya. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada saat nanti perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan syafaat tersebut. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami mengajak diri kami sendiri dan para jamaah sekalian untuk mendekatkan pemahaman dan penghayatan kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa adanya perbedaan kualitas ibadah para sahabat dan orang-orang yang beriman pada akhir-akhir zaman, itu yang paling menonjol sebagaimana hadis Jundub bin Abdullah itu adalah mereka para sahabat telah meyakini dan mempelajari nilai-nilai Al-Quran. Sementara di akhir-akhir atau kita pada saat sekarang ini, iman belum mantap, Al-Quran sudah ada di depan mata. Bagaimana cara untuk menyamai para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita harus mengikuti jejak dan langkah mereka. Apa yang ada di dalam Al-Quran seharusnya sudah menjadi pembiasaan, sudah menjadi pengamalan bagi kita, dengan pertama mengetahui dan mengenal
apa yang ada atau kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran. Secara umum, isi kandungan Al-Quran itu adalah akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah inilah sumber dari keimanan yang ketika keyakinan kita mantap, maka apapun atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah-ibadah kita itu pasti semuanya mantap hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah inilah yang akan melahirkan akhlak. Ibadah inilah yang akan melahirkan sikap-sikap yang semuanya tergambar dalam Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kanat khuluquhu Al-Quran. Inilah yang menjadi perburuan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana kita dapati sepasang sahabat yang saling mengasihi, saling mencintai. Kecintaan mereka bukan mengganggu nyenyaknya tidur mereka atau tidur pasangannya, tetapi justru kasih sayangnya dia meminta pasangannya, wahai kekasihku, bangun bangkit, tinggalkan tempat tidur. Perjalanan kita masih panjang, sedangkan bekal kita masih kurang. Rombongan orang-orang saleh sudah jauh di depan, kita masih ada di sekitar sini, belum meninggalkan posisi, belum meninggalkan tempat. Apa yang mereka maksudkan adalah tinggalkan atau jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Apa yang akan kita jadikan sebagai modal tidak lebih adalah amal dan amal-amal soleh dan segenap kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, datang seorang sahabat di tengah malam atau di pertengahan malam. Sahabat itu menjumpai beliau dalam keadaan sholat. Akhirnya menunggunya setelah selesai sholat. Sahabat itu bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau berpuasa pada siang hari, banyak berpuasa di siang hari, dan banyak begadang pada malam hari atau mengurangi tidurmu dengan ibadah? Engkau berlelah-lelah, engkau seolah-olah menyiksa dirimu. Apa jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Dia menjawab, perjalanan kita panjang. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala sangat berliku. Sedangkan jalan tol, jalan pintas itulah ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan tol yang tidak berbayar. Jalan tol itu adalah jalan pintas, mempercepat perjalanan, dan itu pasti berbayar. Kata Sayyidina Ali, jalan tol untuk meringkaskan perjalanan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah-ibadah yang ada atau yang diperintahkan kepada kita. Maka tidakkah kita ingin mempercepat perjalanan? Tidakkah ingin kita memperbanyak modal dan bekal untuk persiapan kehidupan di sana?
Pasti bagi orang yang menginginkan kebahagiaan, kemuliaan, itu pasti mempersiapkan segala sesuatunya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kepada kita trik atau langkah-langkah untuk sukses. Kalau Donald Trump yang pernah menjadi pemimpin di Amerika, beliau mengatakan bahwa tidak ada rahasia kesuksesan kecuali kesungguhan. Hanya satu caranya untuk sukses adalah bersungguh-sungguh, bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Itu Donald Trump yang tidak tahu Al-Quran, tidak kenal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okelah kalau demikian, bagaimana pandangan Al-Quran tentang kesuksesan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah." Yang pertama-tama kesuksesan itu adalah iman. Modal sukses itu iman. Iman itu bersumber dari keyakinan, bukan pada hayalan, bukan pada pemikiran. Iman inilah yang menghasilkan terkabulnya doa Nabi Musa ketika berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah sebelumnya Nabi Musa berpikir bahwa laut bisa terbelah hanya dengan modal sebongkah tongkat, sebuah tongkat? Tidak. Tapi itu kenyataan. Apa modal Nabi Musa alaihissalam? Modalnya hanya iman. Siapa yang berserta dengan Allah, itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat siang tadi, otomatis kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yansurannallaha may yansuru, innallaha laqawiyyun aziz." Allah pasti akan menolong siapa yang menolong agamanya, dan tidak diragukan karena Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nabi Musa alaihissalam hanya bermodalkan iman kepada Allah. Innallaha ma'ana. Kita bersama dengan Allah. Apa buktinya? Kita tidak gabung dengan mereka, para orang-orang zalim. Kita tidak pernah membenarkan sikap mereka yang jauh dari kebenaran. Kita tidak pernah setuju dengan pandangan mereka menguasai sesama manusia dan menjajah sesama manusia dan menghormati manusia yang lainnya. Innallaha ma'ana, kata Nabi Musa alaihissalam. Dan hasil itulah yang akhirnya beliau hanya yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita dengan caranya sendiri, bukan dengan hasil pikiran kita. Kalau pikiran manusia tidak masuk akal, di depan laut, di belakang sudah musuh yang sudah terdengar suaranya, tangkap mereka hidup atau mati. Sehingga pengikut Nabi Musa yang menyertainya mengatakan, "Inna lamudrakun." Kita ini pasti sudah binasa. Ditangkap, dipenjarakan, itu sampai kita mati. Itulah Nabi Musa alaihissalam langsung mengatakan bahwa tidak. Innama iya Rabb, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sayahdin, dia akan menunjuki jalan.
dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah sampai saatnya tidak akan terlambat walau sedetik pun. Pernahkah Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir bahwa api itu dingin? Pernahkah terbetik dalam pikirannya bahwa api itu tidak panas? Tidak pernah. Tetapi itu yang menjadi kenyataan, hanya pernyataan diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keimanan yang penuh bahwa kami menyembahmu sendiri dari bumi ini dan engkau sendiri di langit ya Allah. Maka berikan bantuanmu bima syi'ta, dengan caramu, dengan kehendakmu. Seketika itulah api terbalik dari panas menjadi dingin, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pejuang yang mengikuti jejak para rasul dan para orang-orang saleh tidak pernah merasa hebat dirinya hebat, dirinya adalah punya kemampuan, tetapi segala-galanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binasrillahi yansuru may yasha. Lalu kemudian wa'dallahi la yukhlifullahu wa'da. Janji Allah janji yang benar, tidak pernah Allah menyalahi janjinya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Iman. Pernahkah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpikir untuk selamat dari pagar betis para kafir Quraisy yang menginginkan nyawa beliau? Pernahkah beliau berpikir selamat kalau hanya mengandalkan dirinya? Imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mantap. Allah memerintahkan untuk berhijrah, berarti Allah yang akan menunjuki kami bagaimana caranya. Bukankah Allah yang menguasai tidur dan meleknya manusia? Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada kafir Quraisy yang begitu bersemangat, begitu merasa kuat dan hebat, tetapi rasa ngantuk tidak bisa dilawan. Akhirnya selamatlah, keluarlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi modal pertama kesuksesan adalah iman. Iman itu ada di dalam hati, bukan dengan pikiran. Maka janganlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perhitungan kita. Maka janganlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dan inginkan buat kita. Yang kedua, ittaqullah. Setelah beriman, bertakwa kepada Allah. Ahli tafsir menafsirkan takwa di sini adalah hasil daripada iman yang disertai dengan amal saleh yang senantiasa meningkat. Imannya meningkat, amal salehnya meningkat. Tidak ada yang dilakukan kecuali semuanya hanya untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memilih waktu, tidak melihat situasi, tetapi berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kadang mencari dengan ilmunya. Hari Jumat adalah hari yang berberkah, sehingga
sedekahnya nanti di hari Jumat. Tidak ada. Sedekah itu sendiri, infak itu adalah berkah. Hari Jumat punya berkah, dan keberkahannya ketika mengamalkan amal saleh pada hari itu atau saat itu, memang itu adalah keberkahan yang bisa double. Tetapi kalau hanya menentukan pada hari itu saja, maka itu yang tidak mencapai atau mencakup daripadanya. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kapan kita bersedekah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Infak itu atau sedekah itu tidak memandang waktu, bukan hanya ketika kita lapang, tetapi pun dalam keadaan kita berat. Fis sarra'i wad dharra. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, liunfik zu sa'atan min sa'ati. Hendaklah bersedekah, berinfak orang yang mempunyai kelonggaran atau kemampuan, min sa'atihi, menggunakan kelapangannya, kelowongannya, kemampuannya. Lalu Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak menetapkan, membebankan kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau banyak jangan sedikit. Kalau sedikit, ya itulah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Istilah orang sekarang adalah jangan berinfak nanti menunggu kaya, tapi berinfaklah sampai kalian kaya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua amal saleh sebagai pendekatan diri, sebagai untuk meraih keridaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wabtagu ilaihil wasilah, dan tuntutlah, carilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, al-wasilah, jembatan untuk sampai kepadanya. Kalau secara umum al-wasilah adalah segala amal yang bisa mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al-wasilah yang ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sering kita dengarkan bahwa man qala hina yasma'un nida, siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan atau telah mendengarkan azan, apa di situ doa setelah azan diajarkan kepada kita bagaimana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah untuk beliau. Rabb hadhihi ad-da'wati tammah, itu wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikan kepada Muhammad, kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Kalau Ibnu Jarir mengatakan satu tempat di surga yang tertinggi dan hanya didapatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki atau yang terpuji, yang memiliki sifat-sifat yang terpuji dan mendapat pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketika kita membacanya lalu kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali,
maka kami akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Dan yang jelasnya adalah bahwa ayat ibtagu ilaihil wasilah, segala amal-amal, tujuan amal ibadah kita adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan memberikan atau mempercepat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan tadi, kadang atau banyak manusia yang memaksakan kehendaknya kepada Allah, yang istilah orang tua kita almarhum mengatakan mendikte Allah, mengatur Allah, padahal tidak punya kesabaran sedikit pun, tidak pernah melihat bagaimana kuncupnya bunga mekar setelah melalui proses. Apa kewajiban kita atau apa usaha kita? Usaha kita hanya memberi pupuk, usaha kita hanya menyiram dengan air, lalu kemudian akan kuncup sendiri, mekar sendiri. Itulah kekuatan bagi bunga. Dan seperti itulah pelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Selanjutnya, wajahidu fi sabili. Mau sukses di sini barulah yang Donald Trump mengatakan kesuksesan itu satu-satunya hanya kerja keras. Kalau dalam pandangan agama itu terakhir, itu yang keempat. Kesuksesan sejati itu didahului oleh iman. Kesuksesan hakiki itu didahului oleh iman. Iman yang disertai dengan amal saleh yang terus menerus, yang tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah merasa capek, bahkan tidak pernah merasa bosan, tetapi senantiasa ingin menambah kualitas ibadahnya, menambah kuantitas amal salehnya, maka itulah yang akan menghasilkan takwa. Dari takwa ini lahirlah atau segala apa yang kita lakukan semuanya demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menginginkan keridhaannya dan sangat berhati-hati dari kemurkaannya. Sehingga disampaikan oleh para ulama, salah satu bentuk takwa atau definisi takwa adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Lalu yang keempat tadi, wajahidu fi sabilih, berjihad di jalannya. Ini sekarang diarahkan supaya semua kata-kata jihad di dalam Al-Quran tidak lagi diartikan dengan jihad yang seolah-olah itu adalah ekstrim, itu adalah teroris. Padahal sebenarnya Allah yang menetapkannya. Jihad, bersungguh-sungguh menghadapi musuh, itu jihad. Karena tidak ada orang yang berperang yang tidak bersungguh-sungguh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, itu jihad, itu penuh kesungguhan. Kenapa jihad? Ada musuh di sana. Musuhnya ada syaitan, ada iblis yang selalu membisikkan. Mereka membisik, jangan, hati-hati, engkau akan miskin. Hati-hati dengan infak, dengan sedekah, kamu nanti akan menjadi orang yang tidak diperdulikan atau orang yang tidak punya wibawa dan seterusnya. Ada syaitan. Yang kedua ada jihad, karena di sana ada musuh dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada amal saleh yang yang lepas dari jihad.
amal saleh itu harus dihadapi atau harus ditegakkan dengan jihad. Berinfak itu adalah dari dalam hati selalu ada rasa bakhil atau ada rasa kikir. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan, tidak ada iman bagi orang yang kikir. Dan orang yang mampu untuk membersihkan dirinya dari kekikiran, itulah orang yang akan mendapat keberuntungan. Itulah orang mulia. Wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa membersihkan dirinya dari sifat kekikiran, dialah orang yang beruntung. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala cukup telah membuka jalan buat kita, cukup telah membuka dengan terang jalan menuju kepada keselamatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian sudah menyatakan kepada kita hal yang sangat penting untuk kita sadari, yang menentukan bahwa kalau kita tidak mampu berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu berarti karena kita sendiri, bukan karena yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaulin au amalin." Tidak ada lagi ucapan atau amal yuqarribukum ilal jannah, yuqarribukum, yang bisa mendekatkan kamu kepada surga, illa pada amartukum ilai, kecuali kami sudah perintahkan kepadamu semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi. Artinya apa? Kalau Anda tidak bisa sampai ke surga, berarti Anda salah sendiri. Itu adalah salah sendiri. Dalam khutbah tadi, setan pun angkat tangan, setan pun membela diri. Bukan kami yang salah, kami hanya menjanji kamu dengan janji, tetapi kami tidak mampu untuk menepatinya. Allah menjanjikan kepadamu janji yang benar, tapi kamu tidak tergubris dengannya. Kenapa? Karena kamu tidak bisa berjihad, kamu tidak bisa bersungguh-sungguh. Kamu menginginkan surga, tetapi engkau hanya mau hidup dalam kesenangan dunia. Itu tidak mungkin. Engkaulah yang menginginkan surga, tetapi tidak menginginkan atau tidak mengikuti petunjuk Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala engkau tidak pedulikan, engkau labrak, engkau menghantamnya. Lalu engkau menginginkan surga, kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu menyalahkan diri kami, kata setan. Tapi lumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan semuanya kepada kita. Maka tinggal kita mau mengikuti petunjuk atau nasihat manusia, atau mau mengikuti petunjuk dan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti keselamatan. Mengikuti selainnya itu adalah kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi sesudah kesesatan itu, sesudah petunjuk itu, sesudah kebenaran itu, kalau bukan kesesatan. Maka marilah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon tambahan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua senantiasa berada pada jalan menuju kepada keridhaannya, menuju kepada pertemuan dengannya, yakni dengan jalan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, sebagaimana surah Al-Kahfi pada ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihah. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya sesuatu apapun. Jalani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.